Orasi ilmiah Dies Natalis ke-75 Universitas Indonesia. Orasi ilmiah dalam rangka peringatan Dies Natalis ke-75 Universitas Indonesia dengan tema UI Unggul Impactful untuk Indonesia akan disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Insinyur Satrio Sumantri Brojonegoro, Master of Science, Dr. Filosofi. Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi mendapatkan amanah untuk melakukan beberapa upaya peningkatan kualitas sumber manusia Indonesia dalam rangka untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Kita ketahui bersama bahwa bonus demografi kita sudah semakin sempit waktunya. Tahun 2030 kalau tidak kita bisa atasi bonus tersebut, maka kita mendapatkan beban akibat dari generasi muda yang tidak mendapatkan pendidikan atau kemampuan yang memadai. Baik, kami kalau bisa ditayangkan, lanjut. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sampaikan beberapa isu yang menyebabkan terjadinya keresahan masyarakat terhadap masa depan dunia yang semakin tidak menentu. Dari hasil survei World Economic Forum tahun 2023 yang lalu, maka yang paling mengkhawatirkan adalah cuaca yang ekstrim atau extreme weather. Kemudian yang kedua adalah AI generated misinformation and disinformation yang sekarang sudah kita rasakan juga. Yang ketiga, societal and or political polarization, kita juga alami di kita sendiri. Yang keempat, cost of living crisis, di mana kita merasakan banyak sekali masyarakat yang mendapatkan beban hidup yang semakin berat. Dan yang kelima adalah cyber attack. Kalau lihat dari data tersebut, dalam kurun waktu 2 tahun ini yang paling dominan adalah misinformation dan disinformation. Makanya pada pagi ini kita beruntung ada Ibu Menteri Komunikasi Digital untuk bisa membantu kita bagaimana mengatasi atau memitigasi terjadinya informasi tersebut. Dan dalam 10 tahun ke depan, yang pasti menjadi concern kita adalah extreme weather events. Jadi iklim yang semakin ekstrim ini seringkali tidak dirasakan oleh masyarakat karena toh masih lama, masih 10 tahun lagi, sehingga kepeduliannya itu menjadi sangat kurang. Lanjut. Nah, tantangan Indonesia sendiri tadi sudah kita sebutkan beberapa hal: perubahan iklim, pengamatan ekonomi global, disrupsi kecerdasan buatan, ancaman pandemi baru, dan terbatasnya waktu bonus demografi. Untuk itu, kementerian kami, Dikti-Saintek, mempunyai visi sebagai berikut. Terwujudnya kebudayaan perguruan tinggi yang bertanggung jawab dengan tata kelola yang baik untuk bertumbuh dan berdampak, meningkatnya kemampuan riset dan pengembangan sampai realisasi dan nilai tambah, dan berfungsinya sains dan teknologi untuk mempercepat transformasi sosioekologi dan ekonomi yang berkelanjutan. Dan disinilah sudah mulai bagaimana peran dari perguruan tinggi termasuk UI berkontribusi terhadap upaya untuk pencapaian visi misi tersebut.
kita lihat dari profil pendidikan kita sendiri, di mana Indonesia punya sistem pendidikan terbesar ketiga di Asia dan terbesar keempat di dunia dari segi ukuran, belum dari sisi kualitas, belum. Mudah-mudahan segera terwujud. Saat ini ada 4.356 institusi pendidikan tinggi, di mana 8% itu perguruan tinggi negeri, 92% perguruan tinggi swasta. Mahasiswa kita sekarang tercatat 9.441.512 orang. Dosen total 338.289. Ini dosen yang ASN dan yang non ASN, dan juga yang sedang demo tukin. Kemudian program studi kita se-Indonesia ada 32.592. Jumlah ini memang besar. Saya katakan besar ini adalah potensi. Nah, bagaimana kita memanfaatkan besarnya size kita ini untuk bisa membangun Indonesia dengan baik. Sementara itu ada beberapa data lain yang mungkin perlu kita juga simak bersama. Mungkin mohon dikoreksi oleh Ibu Menteri Komunikasi. Saat ini penetrasi internet kita 66,5%, pengguna internet 195,3 juta. Dipakai untuk apa? Kita belum tahu. Mudah-mudahan yang baik. Pengguna medsos 139 juta. Ini juga kalau baik bermanfaat, kalau tidak malah menjadi masalah untuk kita semua. Dan pemilik gawai 126,8% dari populasi, jadi jauh dari populasi kita. Tersebar di 12.000 pulau, membentang sejauh 5.225 km. Dalam hal perluasan daya tampung dan fasilitas yang terbatas ini, diperlukan adanya suatu upaya digitalisasi pendidikan tinggi. Dan ini solusi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas dan inklusif. Inklusif berarti no one left behind. Tidak ada orang yang tidak terdidik di Indonesia ini kalau kita ingin membuat negara kita ini maju. Selanjutnya saya sampaikan di sini peran kementerian kami terkait dengan 17 program prioritas dari Kabinet Merah Putih. Ada program nomor 1 yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, yaitu mencapai swasembada pangan, energi, dan air. Program nomor 8 ditangani oleh Dirjen Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi terkait penguatan pendidikan sains dan teknologi serta digitalisasi. Program nomor 10 ditangani oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. Program nomor 11 ditangani oleh Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, yaitu menjamin pelestarian lingkungan hidup, serta nomor 15 ditangani oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi. Berikutnya kami sampaikan upaya kami di kementerian untuk mengadakan satu perubahan paradigma baru kebijakan pendidikan tinggi. Ini bukan kemudian latah ganti program, lebih kepada penguatan dari yang sudah ada selama ini, di mana penguatan tersebut diarahkan kepada peran perguruan tinggi ke depan yang kita harapkan lebih berdampak kepada pembangunan Indonesia secara komprehensif. Dan kalau kita lihat dari peran perguruan tinggi, kita punya talenta di situ, institusinya, sains teknologi,
ekosistem riset dan pengembangan, dan sebagai penggerak pembangunan. Di sebelah kanan kita harapkan Indonesia akan mampu mengentaskan kemiskinan, swasembada pangan, energi, kemudian subsidi tepat sasaran, dan hilirisasi komunitas yang kita miliki potensinya. Dan untuk itu program prioritas di Kementerian Dikti-Saintek adalah akses pendidikan tinggi bermutu, relevan dan berdampak, pengembangan kualitas sains dan teknologi, penumbuhan dan penguatan budaya ilmiah, scientific culture, penelitian dan pengembangan, dan penyelesaian masalah sosial dan ekonomi secara nasional. Dan untuk mencapai program tersebut, kita menggunakan basis di mana perguruan tinggi dalam transformasi masyarakat pengetahuan. Jadi yang kita kembangkan adalah knowledge based society. Kekuatan perguruan tinggi ada pada kemampuan pengembangan knowledge atau pengetahuan. Nah, dari pendekatan tersebut, maka kita mampu nanti menghadirkan pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan untuk Indonesia. Lanjut, kita lihat bagaimana perubahan yang kami lakukan sangat minim dari segi substansi, tapi pada arah dengan kita tinggi ke depan seperti apa. Sebelah kiri kita lihat ini yang konvensional, yang di kanan yang kita sebut dengan paradigma transformasional, di mana kita melihat masing-masing aspek, jadi misalnya dari pendidikan tinggi, bagaimana kontribusinya terhadap masyarakat, kemudian kegiatan penelitian dan pengembangan, kemudian kontribusi terhadap masyarakat, dan juga sains dan teknologi sendiri, bagaimana kontribusinya kepada pengembangan atau pembangunan Indonesia. Adapun tujuan yang kita harapkan ke depan adalah terjadinya pembangunan sosioekologis dan ekonomi, dan tujuan pembangunan nasional berkelanjutan atau memenuhi Sustainable Development Goals. Dari itu semua, ternyata yang kita masih belum punya sekarang yaitu investasi pendidikan tinggi. Selama ini pendidikan tinggi dimaknai oleh masyarakat, juga oleh pembuat kebijakan sebagai biaya, sebagai beban, sehingga dalam banyak hal masyarakat kalau bisa ya pendidikan murah karena mahal, UKT nggak boleh naik ya, supaya murah. Juga dari sisi pembuat kebijakan, ya, kadang-kadang saya juga diskusi dengan menteri yang terkait dengan keuangan, beliau mengatakan kok pendidikan mahal ya. Saya bilang, ya kalau murah gimana kita bisa didik? Mana mungkin kita gaji dosen kecil sekali. Karena sejujurnya, saya juga dosen soalnya, guru atau belum pensiun. Kita sebagai dosen itu sebetulnya dalam kerja itu nombok. Ya, bantu mahasiswa, bantu macam-macam lah. Kerja di luar jam kerja, nggak ditentukinnya dan sebagainya gitu kan. Nah, memang harusnya diubah. Invest di pendidikan. Kalau mau pendidikan baik, invest yang besar. Tidak mungkin kita invest yang kecil, hasil baik. Itu yang belum dipahami oleh pembuat kebijakan. Saya katakan investasi bidang pendidikan tidak akan pernah rugi. Karena apa? Ada benefit-benefit yang nggak selalu benar-benar uang, tapi benefit yang intangible. Masyarakat maju, independen, pandai, produktif dan sebagainya. Jadi nggak mungkin rugi kalau investasi pendidikan. Nah, mau nggak negara ini
invest di bidang pendidikan yang signifikan. Itu sedang kita perjuangkan. Mudah-mudahan nanti di era kabinet ini kita bisa melahirkan konsep investasi pendidikan tinggi maupun pendidikan dasar dan menengah, supaya kita pendidikannya akan maju, karena pendidikan bukanlah satu cost atau beban, tapi lebih kepada suatu investasi masa depan. Bagaimana kaitan antara perguruan tinggi dengan industri dan masyarakat dan sebagainya? Banyak sekali sebenarnya peran-peran dari perguruan tinggi ini. UI sendiri dengan kemampuannya sangat mungkin membantu industri, membuat masyarakat lebih sejahtera, mengatasi kemiskinan, swasembada pangan, energi, dan sebagainya. Nah, dari sini saja kita lihat bahwa, dan kita punya banyak perguruan tinggi yang tadi 4.000 sekian, dan yang PTN-nya itu mungkin 156. UI adalah salah satu dari perguruan tinggi terkemuka kita di Indonesia. Sekarang pertanyaannya, dari 4.000 sekian perguruan tinggi itu, bagaimana mereka bisa survive kalau mereka itu menangani perguruan tinggi seperti sebuah toko atau sebuah kantor atau sebuah korporasi. Satu hal yang seringkali teman-teman di kampus itu lupa, bahwa setiap perguruan tinggi itu mempunyai keunikannya masing-masing. Oleh karena itu, UI harus unik, ya. Supaya apa? Supaya punya keunggulannya tersendiri. Tidak bisa kita bandingkan kampus satu sama lain, karena tiap kampus itu punya keunikan masing-masing. Nah, banyak kampus yang tidak paham ini, dia membuat kampus meniru ITB, meniru UI, meniru Erlangga dan sebagainya. Salah mereka itu. Kalau semua sama kampus itu, maka mahasiswa miliknya itu yang paling dekat dan paling murah. Kalau unik, akan dipilih karena itu unik yang tidak ada di tempat lain. Nah, kampus survive kalau punya keunikan. Ya, UI akan lebih cepat lagi majunya kalau mempunyai keunikan yang memang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi lain. Nah, setiap perguruan tinggi harus unik. Akibatnya, setiap fakultas di UI atau prodi di UI harus unik juga, ya, supaya menjadi pilihan bagi mahasiswa yang akan memilih untuk belajar. Karena bidang itu nggak sama. Kedokteran dengan teknik beda sama sekali. Hukum lain juga bidangnya. Tidak bisa diseragamkan kurikulum, kemudian mekanismenya. Tapi saya sebelum masuk sini sempat diskusi dengan anggota Senat UI yang terhormat. Mereka mengatakan harusnya begini Pak, ya, silakan aja. Kita ngalahin sama yang lain, nggak apa-apa. Bisakah demikian? Bisa, karena kami menerapkan prinsip otonomi untuk perguruan tinggi. Silahkan mentata kelola diri masing-masing sesuai dengan hakikat dan prinsip penyelenggaraan yang sesuai, sehingga dengan demikian Bapak Ibu dosen bisa maksimum dalam berkarya sesuai keahlian dan kepakarannya masing-masing. Jadi kami tidak mengatur, ingin memberikan otonomi luas-luasnya kepada perguruan tinggi maupun rektor, otonomi kepada fakultas dan prodinya juga supaya tampil maksimal. Saya percaya dengan otonomi tersebut kita lebih efisien, ya, lebih efisien dan lebih efektif dan lebih berdampak kepada pembangunan Indonesia ke depan. Jadi otonomi tersebut memang sudah menjadi
upaya kami untuk memaksimalkan para wali kita. Kita bandingkan kampus kita dengan di luar negeri, meskipun saya nggak senang bandingkan, tapi faktanya seperti itu. Kenapa kita selalu tidak bisa mendekati mereka? Satu hal yang sangat berbeda, mereka semua kampus otonom. Kita meskipun PPDB-nya, tapi belum maksimal otonominya, itu masih diatur macam-macam. Karena itu saya begitu dilantik 1 Oktober yang lalu, yang pertama kali saya kerjakan adalah saya review semua permen yang ada di kementerian kita yang memang saya anggap itu menjadi hambatan majunya kampus kita. Karena saya lihat banyak permen yang mohon maaf tidak sesuai dengan prinsip otonomi. Diatur semuanya. Yang sudah pasti Permen 53 akan kita ubah. Tadi juga sempat bertemu dengan teman-teman saat akademik UI. Nanti gimana? Berubahnya seperti apa, Pak Menteri? Bertanya balik, maunya gimana? Mereka bilang, kami takut nih kalau kita nggak ubah sekarang, nanti pas terbitnya permen kita nggak sama. Ya, makanya itu kita kasih waktu sekarang sampai Agustus, usulan dari masing-masing unit seperti apa, dan nanti kita saya sudah dengan Pak Chan juga yang baru saya di sini di kementerian juga, kita berikan otonomi seluas-luasnya pada kampus. Silahkan mau kurikulum seperti apa, mau SKS seperti apa, mau profesi mau berapa tahun, silahkan, asalkan itu patut, ya. Kepatutan itu yang utama. Demikianlah seharusnya itu, hakikinya seperti itu. Ya, jadi Permen 53 dengan besar akan kita hapus, dan kalaupun ada perubahannya itu malah memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada masing-masing perguruan tinggi. Karena itu pun kita sudah ubah, atau kita sedang ubah. Permen 44 pun juga kita akan ubah, bahkan mungkin kita tiadakan. Kita kembalikan kepada yang ada selama ini dengan beberapa upaya untuk lebih otonom lagi perguruan tinggi itu. Harapan saya ke depan, Bapak Ibu dosen tidak perlu repot dengan administrasi, tidak perlu memikirkan bagaimana mencapai IKU yang tidak mudah juga, dan kita juga berjuang supaya BKD mau saya buat lebih sederhana. Karena saya tidak bisa menerima Bapak Ibu waktunya habis untuk ngurus administrasi. Saya tanya pada anak saya misalnya, kapan kamu ajarnya? Gak sempat Pak, BKD terus sibuk. Itu memang saya paham. Ini juga mungkin untuk Pak Rektor yang baru ini saya mau pesan juga Pak Rektor. Kita semua ini sebagai pemimpin hilangkan nafsu buat aturan. Dosen jangan diatur, tapi di empower. Dosen-dosen yang hebat-hebat ini, semua ditantang aja. Bisa apa? Bisa nggak nih? Bisa, tidak ada. Jangan takut nanti aturan dilanggar sebagainya. Kita akan meminimalkan aturan. Karena saya lihat selama ini kelemahan kita di kampus kita kalah dengan kampus lain karena banyak diatur. Akhirnya membebani teman-teman di kampus sendiri yang tidak bisa mencapai pemenuhan aturan. Akibatnya pengembangan kepakaran ekspertis itu tidak berjalan dengan baik. Ya. Itu beberapa yang mungkin ingin saya sampaikan di sini, janjikan di sini, mudah-mudahan terwujud, insya Allah.
Dan kenapa saya ingin seperti ini, otonomi ini, karena ke depan itu kita semakin rumit, kompleks sekali ke depan. Jadi saya membaca banyak sekali literatur dan melihat juga peluangnya ke depan itu kita menghadapi masa depan yang tidak menentu. Bapak Ibu nggak tahu, kita pun nggak tahu ke depan nanti 10 tahun ke depan pekerjaan apa yang ada di bumi ini, jenis pekerjaan apa yang masih ada. Jangan-jangan diambil oleh AI semua, ya, kecuali mungkin psikologi barangkali, urusan manusia. Tapi nggak tahu juga, AI pintar juga nih. Psikolog pun nanti diganti oleh AI, ya. Dokter ganti AI. Nah, untuk dokter ini saya ketemu seorang ahli biologi molekuler dari Inggris, dari Oxford, Sir Gordon Duff. Dia bilang, Pak Satrio, dokter tidak mungkin diganti oleh AI, kata dia. Tapi dokter yang nggak pakai AI sangat mungkin digantikan. Artinya apa? Kita sebagai insan, entah dokter, entah insinyur, segala macam itu, ahli hukum juga, gunakan AI untuk memperkuat kemampuan kita. AI alat bantu aja, ya. Nah, kita menggunakan cara itu supaya kita survive ke depan itu. Masalahnya gimana mendidik anak kita masa depan? Pekerjaannya apa masa depan? Gak tahu kan? Satu hal yang bisa kita janjikan pada mereka, kalau anak-anak kita itu dilatih dengan baik berpikir kritis, insya Allah dia survive. Jadi para dosen sekalian, para guru besar ke depan itu, dalam mendidik mahasiswa itu kita lakukan upaya untuk membuat mereka berpikir kritis dan mendidik mereka untuk mampu menyelesaikan persoalan yang kompleks. Caranya gimana? Satu kunci, lifelong learning. Hanya itu yang bisa kita lakukan untuk memastikan masa depan kita bisa kita raih, di mana anak kita juga survive masa depan yang penuh ketidakpastian dan ketidaktentuan tersebut. Nah, untuk bisa lifelong learning, belajar sepanjang hayat, syaratnya apa? Literasi anak-anak kita harus tinggi, ya, literasi numerik, literasi membaca, dan literasi sains. Itu yang sekarang kita masih sangat lemah. Indonesia literasi numerik, sains dan reading, anak-anak kita di SMP yang direview oleh OECD, skor PISA mereka itu masih nomor 64 di dunia dari 66 negara. Itulah Indonesia. Kita nggak bisa mencapai generasi emas tahun 45 kalau literasi seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan literasi anak-anak kita itu? Itu juga PR. Silakan nanti tampil dengan satu konsep bagaimana meningkatkan literasi anak-anak kita itu. Mungkin dengan cara mengubah guru-guru kita dalam mendidik anak-anaknya. Ya, karena di sini bukan LPDK, bukan UNJ, tapi kita punya teman-teman di psikologi yang mungkin bisa melahirkan proses pendidikan anak kita yang ke depan berbasis pada berpikir kritis. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Saya sendiri tahun 2015 pernah bikin survei 500 perusahaan menengah kecil se-Indonesia. Satu pertanyaan saya pada CEO-nya masing-masing, apa sih kelemahan perusahaan perguruan tinggi kita? Mereka semua jawab, kelemahan utama tidak bisa membaca. S1 membaca, ya report lah, atau paragraf, atau manual. Nggak bisa baca, yang kedua nggak bisa nulis, yang ketiga nggak bisa komunikasi, yang keempat tidak bisa kerjasama,
Yang kelima, work habit-nya rendah atau idem dengan malas. Itulah profil perusahaan satu kita. Kita harus perbaiki itu. Jadi ini minta di UI pun saya kira oke lah, kita kembangkan semua tadi yang sangat baik oleh Pak Rektor tadi. Very good Pak, masa depan. Tapi in the meantime, tolong di tiap-tiap kelas Bapak Ibu dosen yang atau guru besar yang memang pegang kelas, pastikan lagi mereka bisa baca, bisa nulis, attitude-nya kerja bagus, teamwork, komunikasi. Otherwise kita ya memang yang mungkin yang kelompok outlier akan survive, tapi yang average ketinggalan semua. Nah, kita concern pada yang kelompok average ini yang memang lemah sekali. Itu yang mudah-mudahan bisa kita capai ke depan. Dan lanjut, saya ingin bukan sedikit saja bagaimana upaya perguruan tinggi dalam penguatan hilirisasi, yaitu ada pangan, energi terbarukan, kesehatan, masuk obat, kemudian transportasi, rekayasa keteknikan, pertahanan keamanan, kemaritiman, sosial humaniora, pendidikan seni dan budaya, serta bidang riset lainnya. Nah, jadi dengan paradigma yang kita terapkan sekarang berbasis pada challenge atau pada problem dan juga yang kompatibel dengan tantangan global, maka kita akan lihat skema yang di bawah. Jadi kita pemanfaatan AI, semiconductor, periklanan otomasi, energi baru terbarukan, pengembangan kesehatan, infrastruktur, serta material maju dan teknologi nano. Ini mendorong kolaborasi global untuk meningkatkan daya saing nasional melalui kualitas riset kelas dunia. Revolusi teknologi masa depan berbasis pada deep tech. Kita ingin kompetitif, bersaing, menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Terakhir, lanjut. Dari semua perubahan, kita tetap mengedepankan pengembangan budaya manusia unggul yang berkarakter dan berakhlak mulia sesuai amanah tujuan pendidikan tinggi. UI Unggul Impactful untuk Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.